Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dalam kehidupan ada namanya kematian. Dalam kematian ada yang disebut dengan kebangkitan. Namun sebelum kita jauh untuk melangkah membicarakan tentang kematian dan kebangkitan ini, terlebih dahulu kita harus paham tentang perkara dunia yang tempat persinggahan ini. Hidup hanyalah tempat persinggahan sementara. Adapun kematian sesungguhnya merupakan awal kehidupan manusia yang kekal dan abadi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku dan dunia bagaikan seorang yang tengah mengadakan perjalanan di suatu hari yang panas, lalu berteduh sejenak di bawah rindangnya sebuah pohon, lantas pergi meninggalkan pohon itu untuk melanjutkan kembali perjalanan yang panjang." Hadis riwayat Ibnu Majah dan Ibnu Ahmad. Adapun satu firman Allah di dalam Al-Quran disampaikan, kehidupan di dunia ini bagaikan permainan dan senda gurau belaka. Sungguh kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Apakah kamu tidak berpikir di dalam surah Al-Quran, surah Al-An'am, begitu jelas makna hadis dan ayat tadi? Logikanya, kalau kehidupan ini bukanlah tujuan akhir, melainkan hanya persinggahan sementara untuk sebuah perjalanan yang sangat panjang dan melelahkan, maka bekal apakah yang seharusnya kita siapkan untuk sebuah perjalanan yang maha panjang tersebut? Di antara hal yang dapat memotivasi diri kita untuk mempersiapkan bekal tersebut dengan sebaik-baiknya adalah memperbanyak mengingat mati. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Perbanyaklah mengingat kematian, niscaya kalian akan dapat menyepelekan kelezatan dunia." Hadis riwayat Tirmizi. Kalaulah kita bersedia untuk selalu mengejar harta, pangkat dan jabatan yang hanya sementara, bahkan belum tentu semua itu dapat kita rasakan, mengapa kita tidak bersedia untuk mempersiapkan diri kita kepada hal yang sudah pasti akan terjadi? Bukankah sakaratul maut adalah sebuah ungkapan untuk menggambarkan rasa sakit yang menyerang inti jiwa manusia dan menjalar ke seluruh bagian tubuh, sehingga tak satupun bagian badan yang terbebas dari rasa sakit itu. Malapetaka paling dahsyat di kehidupan paripurna manusia ini memberi rasa sakit yang berbeda-beda pada setiap orang, tergantung amal dan ibadahnya. Untuk menggambarkan rasa sakit itu, pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kematian yang paling mudah adalah serupa dengan sebatang duri yang menancap di selembar kain sutra." Lantas Nabi bertanya, "Apakah duri itu dapat terambil begitu saja tanpa membawa bagian sutra yang koyak?" Pada kesempatan lain Nabi bersabda, "Sakitnya sama dengan 300 tusukan pedang." Diriwayatkan ketika ruh Nabi Ibrahim alaihissalam akan dicabut, Allah subhanahu wa ta'ala bertanya kepada Ibrahim, "Bagaimanakah engkau merasakan kematian wahai Khalilullah?" Khalilullah berarti sahabat Allah.
Beliau menjawab seperti sebuah pengait yang dimasukkan ke dalam gumpalan bulu basah yang kemudian ditarik. Yang seperti itulah sudah kami ringankan atas dirimu, kata Allah Subhanahu wa taala kepada Ibrahim Khalilullah. Umar bin Abdul Aziz rahimahumullah suatu hari menasihati para sahabatnya. Beliau berkata, jika kalian melewati kuburan, lihatlah betapa sempitnya rumah-rumah mereka. Tanyakan kepada orang-orang kaya mereka, masih tersisakah harta mereka? Tanyakan pula kepada orang-orang miskin di antara mereka, masih tersisakah kemiskinan mereka? Tanyakan tentang lisan dengannya mereka berbicara, sepasang mata yang dengannya mereka melihat indahnya pemandangan. Tanyakan pula tentang kulit-kulit nan lembut dan wajah-wajah yang cantik jelita, tubuh-tubuh yang halus. Apa yang diperbuat oleh ulat-ulat di balik kain kafan mereka? Lisan-lisan itu telah hancur, wajah-wajah cantik jelita itu telah dimakan ulat. Anggota badan mereka telah terpisah-pisah berserakan. Lalu di mana pelayan-pelayan mereka yang setia? Di mana tumpukan harta dan deretan pangkat mereka? Di mana rumah-rumah gedung mereka yang banyak menjulang tinggi? Di mana kebun-kebun mereka yang rindang dan subur? Di mana pakaian-pakaian mereka yang indah dan mahal? Di mana kendaraan-kendaraan mewah kesukaan mereka? Bukankah mereka kini berada di tempat yang sangat sunyi? Bukankah siang dan malam bagi mereka sama saja? Bukankah mereka berada dalam kegelapan? Mereka telah terputus dengan amal mereka. Mereka telah terpisah dengan orang-orang yang sangat mereka cintai, dengan harta yang mereka puja-puja, dengan gaya hidup yang mereka banggakan. Orang-orang yang mereka cintai tidak mau ikut bersamanya. Harta yang mereka tinggalkan malah akan menjadi beban jika digunakan bukan di jalan Allah ridai. Ketika itu yang masih bermanfaat hanyalah 3: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang saleh yang mendoakan dirinya. Demikianlah nasihat dari Umar bin Abdul Aziz. Sebab siksa kubur, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahumullah, bahwa siksa kubur itu ditimpakan kepada berbagai macam dosa dan maksiat. Di antaranya adalah yang pertama, adu domba dan menggunjing. Yang kedua, tidak bersuci setelah buang air kecil. Yang ketiga, salat dalam keadaan tidak suci. Yang keempat, berdusta. Dan yang kelima, lalai dan malas dalam mengerjakan salat. Keenam, tidak mengeluarkan zakat. Yang ketujuh, berzina. Kedelapan dan kesembilan, mencuri dan berkhianat. Serta ke-10, memfitnah sesama umat Islam. Yang ke-11, makan riba. Yang ke-12, tidak menolong orang yang dizalimi. Yang ke-13, minum khamar. Kalau zaman sekarang seperti minuman champagne, ngeplay, ngegele, sabu-sabu, ekstasi dan sejenisnya. 14, memanjangkan kain hingga di bawah mata kaki, artinya menyombongkan diri. Ke-15, membunuh. Ke-16, mencaci sahabat Nabi. Yang ke-17, mati dalam keadaan membawa bid'ah. Kemudian Ibnu Qayyim rahimahumullah menyebutkan beberapa ketaatan yang bisa menyelamatkan kita dari siksa kubur. Di antaranya adalah yang pertama, rajin beribadah dan taat kepada Allah dengan hati yang ikhlas. Yang kedua, mati syahid di jalan Allah. Yang ketiga, membaca surah Al-Mulk. Dan keempat, meninggal karena sakit. Dan terakhir, meninggal dunia pada hari Jumat, artinya husnul khotimah. Adalah sebuah karunia Allah yang khusus diberikan kepada manusia istimewa. Tidak ada ceritanya dalam kehidupan ini istilah muda foya-foya, tua kaya raya,
dan mati masuk syurga. Husnul khotimah itu seperti hadiah untuk manusia atas upaya manusia yang sungguh-sungguh di dalam menjalankan tugas hidup di dunia ini. Seperti mahasiswa yang belajar mati-matian lalu lulus dengan predikat summa cum laude. Jadi kita jangan pernah berpikir bahwa supaya kita bisa mendapatkan husnul khotimah terlebih dahulu. Tanpa amal nyata, kata-kata mati harusnya mampu kita hadirkan dalam hati kita setiap hari. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan bahwa dengan sering-sering mengingat mati menjadikan seseorang menjadi makhluk yang produktif, cermat dan selektif adalah benar adanya. Ini karena setiap pekerjaan yang dilakukannya dianggap sebagai pekerjaan terakhir. Karena maut bisa datang kapan dan di mana saja. Barangkali sampai di sinilah ceramah singkat yang sempat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat kepada kita semua, terutama kepada pribadi yang bicara. Kebenaran semata-mata datangnya dari Allah, hak mutlak milik Allah, dan kesalahan milik pribadi saya. Wabillahi taufiq was sa'adah. Wassalamu alaikum warahmatullahi